kuis-kuisan itu. Oke, baik. Ya, mungkin dari pusing gitu ya. Kira kita sama-sama refreshing di sini. Iya. Oke, baik. Nah, Vira udah berkabar ya dengan Ibu. Vira katanya mau cerita nih. Hari ini mau bertemu Ibu. Nah, silahkan ya, saya ada waktu luang gitu ya. Vira silahkan untuk bercerita gitu ya. Nah, tadi kan di awal saya udah ngomongnya gimana kabarnya Vira. Nah, kalau misalnya perasaan Vira hari ini gimana? Alhamdulillah Vira lagi gak baik sih Bu, karena Gitu. ya nggak tahu Bu, tadi ketiga lagi di kelas, terus jadinya moodnya lagi gak beta. Oke, jadi kira-kira mungkin Vira mau bercerita gitu tentang bete ini ya. Oke, baik. Oke. Nah, sebelum mulai sesi konseling ya, saya ada beberapa hal dulu yang disampaikan. Sebenarnya Vira sudah pernah konseling? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah, berarti kalau sudah tahu ya proses konseling itu seperti apa. Baik, saya akan menjelaskan bahwa proses sesi konseling kita akan berlangsung selama 40 sampai 60 menit ke depan. Vira silakan nih untuk bercerita sejujur mungkin apa adanya, dan saya siap gitu untuk mendengar, dan juga saya pastikan di BK kan ada asas kerahasiaan ya. Saya akan jaga kerahasiaan Vira, jadi Vira jangan khawatir gitu ya untuk bercerita. Silakan ungkapkan saja apa yang menjadi kegelisahan Vira. Oke, Vira siap? Jadi udah nyaman belum? Oke dah, nyamankan dulu. Sudah ya Bu. Oke, baik. Bisa kita mulai proses konseling kita? Bisa. Oke, boleh diceritakan lebih lanjut tentang perasaan bete yang Vira alami hari ini? Iya Bu, jadi sebenarnya bukan hanya bete sih, lebih ke trigger kali ya Bu, sama apa yang lagi terjadi tadi di kelas gitu. Dan itu di kelas tuh teman-teman lagi pada posting foto, sebenarnya kan tadi habis belajar masih ada jeda lah ya Bu sebelum istirahat, terus foto-foto, terus pada ngupload, terus ya lihat lah dan sebagainya. Oh, mereka pede buat ngupload foto, terus juga mereka kayak ya udah, mereka nggak merasa bahwa itu suatu hal yang salah gitu kan. Sedangkan Vira ketika mau foto aja itu rasanya takut Bu, mau foto untuk posting ya Bu, Vira tuh takut karena nanti ada omongan lagi dari orang lah ibaratnya kayak gitu yang nggak enak di diri Vira. Jadi Vira merasa kayak aduh, kok orang-orang bisa ya pede, bisa ya berani buat posting dirinya cantik loh dia kayak gitu, kok Vira nggak bisa kayak gitu. Oke, jadi kejadian tadi gitu ya, saya mendengarkan, saya menangkap bahwa ketika melihat teman-teman gitu ya, sedang foto rasanya ringan. Kok sementara Vira nggak punya gitu ya perasaan yang sama seperti teman-teman, nggak punya kepercayaan yang sama. Kok Vira malah gelisah? Iya, Gelisah, takut. Oke, dominan takut gitu, karena tadi ya saya dengar takut jadi bahan omongan gitu ya. Oke, baik. Omongan seperti apa yang ada di pikiran Vira itu? Vira takuti. sebenarnya cukup berat sih Bu buat Vira karena mengulang apa yang pernah terjadi waktu itu. Jadi berat banget itu karena dari omongan orang tua. Jadi waktu Vira SMP itu Vira posting kan yang bulan lagi masih nyoba pakai handphone, terus pakai filter, terus waktu itu mau posting, orang tua Vira bilang, sebenarnya sih orang tua Vira nggak pakai IG ya Bu, tapi infonya dari teman-teman, terus dari keluarga, pokoknya intinya sih juga nggak suka gitu dari embernya gitu. Ngomong ke orang tua, dan salah satu orang tua saya bilang kayak ngapain sih masih buka, jadi cewek murahan aja kayak gitu, nggak punya malu posting kayak gitu. Dan dari situ saya langsung terngiang-ngiang, terus kalau mau posting, terus juga saya jadi nggak pede. Saya ngerasa bahwa ya nggak ada ruang aman buat saya ketika saya mau posting diri saya kayak gitu. Oke, jadi cukup keras gitu ya ketika bapak berkata bahwa Iya. oke, dan rasanya ketika bapak berkata seperti itu, Vira meyakini bahwa itu adalah sebuah fakta ya. Iya. Vira mempercayai. Betul. Oke, baik. Dan pada akhirnya
tersebut Vira mempercayai dan sampai sekarang Bahwa itu masih terbawa. iya, Oke, baik. Oke. Boleh saya tanya gitu seberapa permasalahan itu mempengaruhi kehidupan Vira di masa sekarang gitu, kalau boleh Vira rating gitu 1 sampai 10 masalahnya cukup berat di 9 sih. 9. Boleh Vira cerita, boleh Vira interpretasi gitu, apa makna dari 9 itu? 9 itu udah tadi aku bilang berat buat Vira, dan Vira kayaknya butuh bantuan gitu, karena ketika Vira nggak dibantu bakalan terus-terusan Vira ngerasa minder, ngerasa nggak percaya diri, bahkan yang ngerasa bahwa semua itu ketika posting itu ancaman, sedangkan tugas-tugas aja banyak yang harus nge-posting diri loh. Oke, jadi ini sudah menghambat gitu ya, karena memang ada tugas sekolah yang harus memposting gitu ya. Oke, baik. Vira, saya bisa memahami gitu ya keseluruhan apa yang menjadi kegelisahan Vira, ketakutan Vira gitu ya. Baik, di sini kita akan di dalam sesi konseling ini gitu ya, kita akan belajar untuk bisa melatih gitu, melatih diri dan juga melakukan perubahan gitu. Apakah boleh saya tanya gitu ya, ketika Vira ngepost gitu ya, ngepost foto, pikiran apa yang pertama kali Vira rasakan, Vira pikirkan gitu ketika ngepost? Yang Vira pikirkan itu takut, terus kayak aduh jadi ini salah nih, nggak salah nih, kayak gitu, pasti ada ketahuan sama ayah, pasti begitu. Oke, baik. Oke, apakah jadi ada perasaan bahwa diri Vira nggak layak gitu? Iya, betul. Oke, jadi banyak kritikan diri dalam diri Vira gitu ya. Jadi rasanya jika Bapak mengkritik gitu ya, jika saya kurang maka saya bukan orang yang layak gitu. Jadi ada perasaan, ada keyakinan seperti itu ya. Iya, jadi nggak percaya sama diri sendiri, Bu. Jadi kayak ya udah, diri gua tuh udah nggak cakep, terus juga dibilang murah, apa yang mau dibanggakan gitu kan. Oke, jadi ketika diri saya nggak layak, maka saya tidak punya hal yang bisa dibanggakan gitu ya. Oke, baik. Nah, ketika Vira post nih ya, ada nggak sih sensasi tubuh gitu ya yang Vira rasakan gitu ketika post? Ada. Boleh diceritakan? Iya, psikolog. Tadi kan udah takut tuh, terus kadang ya itu karena omongan itu cukup keras ya di diri Vira, terus kayak terenyuh gitu di apa sih, di telinga ya Bu, terus kayak gitu, tangan dingin. Oke. Dan lebih ke debarnya lebih kencang gitu. Oke, baik. Jadi ada sensasi itu, ada Dingin, tangan terus dingin ini juga ini ya. Sampai sekarang intensitasnya masih. Oke, baik. Oke, kan tadi yang Vira bilang ya bahwa ini sudah cukup mengganggu, bahkan sampai ada reaksi tubuh yang cukup intens gitu ya. Maka di sini saya akan bantu Vira gitu ya, agar Vira bisa kembali menjalani kehidupan yang lebih nyaman gitu ya. Nah, Vira, saya boleh bertanya, apa yang Vira harapkan dari proses konseling ini? Vira harapin pertama ya tadi Vira bilang, karena Vira butuh bantuan, Vira pengen tuh ketika Vira sudah cerita ke ibu dan kita sudah menempuh jalannya, Vira pengen minimal Vira bisa pede dulu, terus juga pikiran-pikiran yang tadi ada di otak Vira yang ngerasa aduh kayaknya penuh banget ini, dan Vira ngerasa bahwa aduh lu kayaknya bener gak sih dengan pikiran kayak gitu, salah gak sih pikiran itu. Jadi Vira bisa tahu jawaban tuh sebenarnya bener gak sih, salah gak sih Vira berpikir dan bersikap kayak gini sama diri Vira kayak gitu. Dan ya tadi minimal Vira bisa pede sama diri Vira, dan sampai ya alhamdulillah kalau misalkan bisa berani posting lagi, karena setelah SMP itu ya Vira nggak posting dulu. Vira nggak posting diri Vira, bahkan misal ada tugas kayak kemarin, tugas dari Nabila gitu ya Bu, harus posting foto dengan caption gitu-gitu. Itu ya udah saya tagnya ke Bu Nabila aja, saya nggak mau posting buat yang lain-lain. Oke,
ya, baik. Saya memahami apa yang menjadi keinginan Vira gitu. Mari kita dalam proses konseling ini kita sama-sama gitu ya memperbaiki apa yang menjadi kegelisahan Vira. Karena saya ingin menjelaskan ya dalam konseling ada sebuah kejadian yang kita anggap itu ada sebuah masalah. Padahal sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan kejadiannya, tapi bagaimana Vira menilai kejadian tersebut. Jadi Vira memiliki kejadian pernah dikritik bapak gitu ya. Mari kita sama-sama karena bapak mengkritik keras dan pada akhirnya Vira meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Jadi di dalam proses konseling kali ini kita akan mencoba membedah gitu, apakah sebenarnya omongan bapak ini masih bisa kita debatkan gitu, masih bisa kita tata ulang kembali gitu ya. Apakah Vira siap untuk menjalani proses seperti ini? Bisa siap, insya Allah. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih definisi kecantikan bagi Vira? Cantik menurut Vira adalah ya dia bisa make up, dia berpakaiannya bagus, terus mix and match-nya tuh bagus deh Bu, kayak dia tuh udah cantik, akur, lucu, kayak gitu. Intinya secara fisik sih, secara fisik. Oke, baik. Jika orang tidak seperti itu maka tidak cantik gitu. Iya. Oke, baik. Bisakah Vira melihat bahwa kecantikan itu tidak hanya pada fisik? Enggak kasih pakai fisik, karena menurut saya ya yang terlihat kan yang terlihat, karena kan fisik itu kelihatannya kan. Oke, baik. Itu tolak ukur kecantikan bagi Vira gitu. Nah, apakah kecantikan, definisi cantik bagi Vira itu sama seperti saya atau dengan orang lain? Menurut Vira bagaimana? Definisi cantik Iya. Vira Yang Vira punya dan yang saya punya dan orang lain kira-kira sama atau berbeda? beda. Beda ya, oke. Ketika Vira berpikir bahwa cantik itu ada orang yang bisa make up, orang yang mungkin fisiknya bagus gitu ya, fisiknya bagus. Apakah ketika kamu melihat orang yang tidak dandan, mungkin dia tidak sesuai dengan standar kecantikan, mungkin kurang agak gemuk gitu, apakah Vira langsung menilai bahwa dia tidak cantik? Bisa nggak kita melihat bahwa kecantikan itu ternyata tidak hanya fisik? Bisa nggak Vira melihat bahwa cantik itu bisa dalam hati, dari hati Vira? Bisa nggak Vira mempertimbangkan itu? Harusnya sih begitu ya, karena mungkin ya itu omongan dari sekitar biasanya itu adalah ya cantik itu ya secara fisik, secara ya lu cantik ya lu bisa gitu. Jadi yang jadi kebiasaan aja ya udah cantik itu dari fisik. Cuma tadi ibu bilang cantik itu ternyata bisa juga dari hati. Iya, benar. Kira-kira bagaimana pandangan Vira jika Vira mempertahankan gitu ya standar cantik yang seperti itu gitu? Apakah akan membuat Vira mempercaya diri atau justru membuat Vira jadi makin merasa bahwa diri Vira itu tidak layak? Kayaknya membuat kita jadi nggak percaya diri, nggak siap kayak. Oke, jadi perlu nggak kita pertahankan standar cantik yang tadi itu? Oke, baik. Jadi jadi apa nih kira-kira standar cantik yang lebih membuat Vira jadi percaya diri gitu ya, dan pada akhirnya membuat Vira jadi meningkat gitu keberhasilan diri Vira? Mungkin ke ini ya Bu, yang pikir kayak kalau fisik enggak, lebih ke cara bersikap kali ya Bu, itu kan bisa tertata krama ya jatuhnya ya Bu, kayak gitu. Oke, tata krama ya. Oke, jadi bahwa cantik itu adalah tolak ukur tidak hanya tentang fisik tapi juga tentang apa yang menjadi perilaku Vira bagaimana, atau tutur kata Vira, kebaikan hati, itu kan juga bisa menjadi aspek yang bisa kita lihat gitu dalam sebuah
Vira sendiri gitu ya, penilaian cantik itu adanya datang dari diri Vira atau dari diri orang lain? Orang lain. Dari orang lain? Iya. Apa yang membuat Vira berpikir seperti itu? Karena kalau Vira bilang Vira cantik, kayak kesana kayak Vira itu ini deh Bu, kayak apa sih namanya, pede ya, apa sih, kepedean gitu ya Bu, gitu, terlalu pede, NPD lah gitu. Karena kan tapi kalau dari orang lain, oh berarti validasinya jelas gitu, orang lain yang nyampein kita gitu. Oke, mungkin Vira nggak perlu untuk menyuarakan gitu bahwa saya cantik, mungkin itu iya gitu. Jika kita menyuarakan mungkin terkesan gitu. Tapi boleh nggak sih kita punya penilaian dalam hati gitu bahwa oh ya saya cantik dengan versi saya sendiri gitu. Mana yang lebih membuat Vira berdaya gitu ketika Vira meyakini bahwa Vira punya versi cantik di sini, atau menunggu orang mengatakan bahwa Vira cantik? Mana yang lebih menyenangkan? Tadi yang versi Oke, baik. Berarti kita perlu untuk menenangkan nih bahwa Vira perlu untuk membuat definisi ulang gitu ya mengenai kecantikan, bahwa memang cantik itu bukan berarti tunggu orang lain muji atau tunggu orang lain meyakini itu, bahwa Vira boleh punya versi cantiknya Vira sendiri, dan Vira tidak perlu untuk menunggu pujian dari orang lain. Bagaimana menurut Vira? Iya, benar sih Bu. Karena nungguin orang bilang Vira cantik juga kayaknya naif ya, kayak nggak mungkin lah semua orang juga bakal berpikir positif sama Vira ya Bu. Tapi kalau misalkan Vira berpikir bahwa Vira itu cantik, tapi kan Vira juga masih belum ada keberanian buat posting Bu. Karena kan tetap aja ada rasa takut yang dibilang orang itu tuh masih terus nempel di dalam diri Vira. Oke, karena kritik Bapak tadi gitu ya. Oke, murahan gitu. Menurut Vira, murahan itu seperti apa ya? Murahan itu menurut Vira ya gampangan gitu loh Bu, kayak orangnya gampang banget, terus apa sih namanya, nggak ada ranah privasinya gitu loh Bu, saking murahan, dan orang lain tuh jadi tahu gitu nggak ada privasinya, terus dianggapnya sebelah mata aja gitu, karena itu ya terus tertanam gitu dalam pikiran murahan kayak oh ya murahan berarti kan nggak layak, terus habis kayak gitu murahan itu berarti gampangan dan ya nggak baik gitu kayak gitu. Oke, baik. Sebenarnya Vira setuju nggak dengan itu ada di dalam diri Vira? Setuju nggak ya? Karena kadang ya karena sering ucapan itu sering muncul ya Bu, ya saya itu setuju, kayak apa yang dibanggakan dari Vira kayak gitu nggak ada. Jadi rasanya memang penilaian itu masih terus ada gitu di dalam diri Bapak, karena memang kritik adalah orang tua sendiri gitu ya. Oke, baik. Oke, baik. Kalau boleh saya tanya gitu, memang postingan pada saat itu tuh seperti apa sebenarnya? Postingan biasa Bu, cuma selfie yang saya bilang tadi kan, karena di media sosial pakai filter ya Bu, coba terus ada yang contoh saya foto, terus habis kayak gitu pas saya foto selfie gitu, apa sih itu namanya, ada yang nggak tahu saya itu sebenarnya siapa, masih jadi pertanyaan saya, yang nyampe itu ke ayah saya, dan ngapain sih posting kayak gitu, cewek kok murahan banget, ngapain foto-foto dikit, itu tuh ya yang saya sakit banget. Oke, padahal konteks fotonya tidak seperti itu ya. Vira tidak sedang menjual atau mengumbar. Vira kan tidak begitu ya. Buahnya angin buka aja kok Bu, dan itu posisinya sebagai kerudung kok, bukan yang saya pakai buka kerudung atau juga itu enggak. Jadi sebenarnya kritikan Bapak itu fakta atau bukan? Bisa nggak kita lepas pikiran itu, kita tinggalkan kritikan itu? Sebenarnya bisa Bu, cuma saya pikir di pandang seperti itu terus terus gimana kayak gitu. Oke, baik. Mungkin di sini kita tidak sedang mencoba untuk membuang air Bapak gitu ya, tapi perlu Vira ketahui bahwa meskipun Bapak
masih bisa layak gitu. Vira masih hak kontrol diri Vira itu ada di dalam diri Vira. Penilaian penuh itu ada di dalam diri Vira. Bagaimana Vira melihat itu? Ada nggak kemungkinan itu? Ada sih, harusnya sih ada. Oke. Karena ya dan juga orang tua Vira kan 24 ibaratnya bukan 24 jam sih. Gimana yang kontrol diri Vira ya diri Vira ya, bukan ayah ya. Ayah juga bisa nggak keliru kira-kira? Bisa. Kan apa alasannya? Ya kan sama kayak Vira manusia, bukan bukan Tuhan. Betul ya Vira, meskipun memang ayah itu adalah sosok yang tua gitu yang mengasuh Vira, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ayah Vira bisa keliru dan Vira boleh punya pemikiran yang berbeda dengan ayah. Bukan berarti Vira sedang menantang ayah, tidak. Tapi kontrol diri Vira tentang bagaimana diri Vira itu sepenuhnya milik Vira, bukan milik orang tua. Oke, baik. Jadi kita bisa tinggalkan gitu ya. Kita bahwa kritikan ayah itu sudah tidak membantu Vira di masa kini. Nah sekarang saya tanya, di masa kini adakah yang kritik Vira? Nggak ada, tapi ada satu hal sih Bu, yang Vira ngerasa bahwa mungkin gak sih ini satu hal yang harusnya Vira lebih pikirkan aja dibanding yang kata-kata ayah tadi. Karena kan Vira kan udah ini ya, Bu, ada pacar ya. Dan pacar Vira sih nggak mau sendiri Vira, cuman kan kalau ketemu dia suka bilang, ih kamu mah cantik gitu, kamu nggak usah ini, nggak usah minder gitu kan, kamu cantik kok, dan aku juga cantik yang aku pandang. Terus kan saya suka berdebat ya Bu, kayak enggak kan cowok pasti ngeliat cantik mah fisik kan, suka gitu kan ya Bu. Terus kata pacar saya, ya enggak lah, cantik itu kan harus dari muka, dari hati. Tapi menurut Ibu, apakah saya harus mempercayai omongan itu? Karena takutnya cowok itu cuman karena dekat aja Bu gitu, bullshit lah ibaratnya kayak gitu. Mungkin Vira masih terbayang-bayang dengan padahal di masa sekarang ada sosok yang mendukung Vira nih, mengatakan bahwa Vira cantik, tapi karena tadi standar kaku tentang kecantikan itu yang membuat Vira pada akhirnya nggak percaya gitu. Dan pada akhirnya ketika pacar Vira berkata bahwa Vira cantik, muncul keraguan dalam diri Vira karena dalam diri Vira sendiri tidak meyakini akan hal itu. Oke, Jadi omongan ini bener ya? Oke, iya bisa boleh Vira untuk percaya gitu. Tapi tentu saja tetap Vira juga harus punya keyakinan dalam diri. Vira perlu untuk punya keyakinan dalam diri juga. Omongan pacar menjadi bukti bahwa ternyata tidak semua orang melihat Vira buruk kan? Bener, berarti ya sebagian orang aja kali ya, maksudnya buat sebagian orang juga ya. Kalau emang orang emang nggak suka ngomosting, makanya dia berani ngomong kayak gitu ya. Oke, iya, oke. Saya sudah melihat gitu ya kemajuan dalam pikir Vira gitu ya. Kita sudah bisa berubah gitu yang tadinya beberapa pikiran tidak membantu Vira gitu ya, kita benah gitu, kita bongkar gitu dan menjadi pikiran baru tadi. Boleh kita ulang gitu ya, mendefinisi cantik yang baru menurut Vira itu apa? Dari menurut Vira yang sekarang ya Bu, cantik itu nggak hanya secara fisik, terus dari yang udah bisa dandan, dia bisa image baju, tapi cantik itu bisa dari hati, terus apa inner beauty ya Bu dibilangnya ya Bu. Terus ya bisa dilihat dari mungkin sikapnya, dari mungkin secara cantik karena dia pintar gitu ya Bu. Saya kan mungkin kayak gitu ya Bu. Terus habis kayak gitu juga tadi yang kita sudah pahami bahwa ya benar sih
Vira sadar ayah itu kan manusia, pasti ada salahnya kayak gitu lah. Mungkin aja dia lagi berpikir seperti itu karena ada hal-hal lainnya, jadi Vira yang kena gitu. Terus juga ya Vira harus sadar bahwa cantik itu sebenarnya emang tidak cantik gitu secara hati, secara fisiknya mungkin gak seberapa, tapi ya minimal ada hal yang Vira bisa banggakan yang dalam diri Vira, dan itu pun didukung sama pacar Vira kayak gitu. Saya senang sekali gitu ya mendengar Vira akhirnya bisa gitu ya untuk menilai kembali gitu ya, pikiran lebih adaptif ya, pada akhirnya bisa bikin Vira lebih nyaman gitu ya. Boleh nggak dilatih setelah kita konseling gitu, bagaimana perasaan Vira? Karena perasaan Vira jadi lebih tenang ya Bu, terus juga Vira jadi punya pikiran baru bahwa oh iya ya, kenapa harus mikirin satu hal yang negatif dari satu omongan doang, sedangkan ternyata buktinya itu ya Bu, di luaran aja orang sebenarnya gak ngomongin Vira gitu, bahkan ada satu pasangan Vira aja bilang bahwa Vira itu cantik kayak gitu. Terus juga itu Vira gak murahan kok, ternyata Vira masih berharga gitu kan, karena yang bikin murah ternyata tanpa disadari ya diri Vira sendiri ya Bu, memandang bahwa Vira salah ya gitu. Masih bisa kita latih kembali. Iya, Oke, berarti jadi 5. Oke, alhamdulillah ya menurun 4 gitu. Alhamdulillah. Nah, untuk memperkuat kita nih ya, agar Vira juga mempertahankan gitu pola pikir yang baru ini, saya ada latihan nih. Dalam seminggu ini Vira saya kasih tugasnya, tapi nggak berat kok, tenang aja. Saya akan kasih lembar talk records berisi beberapa pertanyaan yang perlu Vira perlu Vira amati gitu ya. Karena kan tadi Vira mengatakan bahwa harapannya bisa ngepost setidaknya nggak deg-degan gitu ya. Nah, kita latihan nih dalam seminggu. Coba tantang diri Vira untuk post foto gitu ya. Mungkin fotonya orang-orang terdekat, mungkin pacar boleh diriwayatkan gitu, atau teman-teman terdekat Vira gitu ya, boleh untuk dimasukkan gitu. Tapi kalau misalnya beberapa teman yang Vira kurang, itu jangan masukin, tidak apa-apa gitu. Nah, kita latih nih dalam seminggu mungkin 2 kali gitu yang nge-post gitu. Tapi tentunya posannya perlu sopan, sesuai konteks gitu ya. Udah Vira, yang pertama kamu perlu untuk melatih gitu ya, situasi jika kamu masih deg-degan gitu ya, kira-kira apa situasi pemicunya? Bisa mungkin. Terus yang kedua, ada emosinya apa gitu setelah nge-post gitu ya. Misal kayak mungkin kamu masih merasa takut, itu tidak apa-apa, kita dituliskan saja, atau cemas, atau biasa saja gitu. Nah, kamu kasih ratingnya 1-10 dan makna angka itu. Lalu yang ketiga ada pikiran otomatis. Setelah nge-post, apa pikiran yang pertama kali Vira pikirkan? Mungkin ada masih merasa ini nyaman apa? Silakan ditulis. Lalu yang keempat ada bukti yang mendukung pikiran otomatis. Ketika Vira masih mengkritik diri gitu ya, Vira identifikasi gitu. Apakah pikiran itu adalah sebuah kebenaran atau itu hanya yang ada di dalam pikiran Vira saja? Jika memang ada, tulis di nomor 4 gitu ya buktinya. Misal ada yang tiba-tiba ada yang Vira gitu, ih jelek lu gitu, harapannya sih jangan ada ya. Lalu yang kelima itu kalau misalnya ternyata nggak ada bukti yang tidak mendukung itu, malah mungkin ada beberapa teman notice gitu ya, masih tanda react love gitu. Nah, silakan ditulis, ternyata ada yang nandain ya positif. Lalu yang keenam ada pikiran alternatif atau seimbang untuk menenangkan pikiran otomatis tadi. Kira-kira apa? Mungkin kayak oke, nggak apa-apa, aku masih deg-degan hari ini, tapi aku menyadari aku sudah berani untuk nge-post. Dan yang terakhir ada letting mood setelah kamu punya pikiran alternatif itu.
Bisa dipahami, Vira? Bisa terpahami Ibu. Berarti tugasnya 1 minggu ya. Oke, silahkan 1 minggu. Nanti paling saya juga kata Ibu ya. Oke, siap, saya siap sih. Ya, Ekonomi gitu ya. Thank you, Bu. Saya terima. Oke. Terima kasih Ibu. Masih ada yang ditanyakan terkait tugas? Sudah cukup jelas Ibu. Nanti kita coba dari 1 minggu itu prinsip 1 atau 2 postingan ya. Oke, siap, boleh. Kita mengerti ya, lalu kita akan setelah ini, di minggu depan kita akan review lagi nih penugasan Vira ini. Saya harap Vira bisa mengulang ini. Terima kasih Ibu sudah membuat pikiran saya lebih baik lagi. Sama-sama Vira. Kira ada yang masih ingin disampaikan kembali? Alhamdulillah sudah cukup Ibu. Ngobrol Oh, juga. sudah ya. Cuma dari siapa? Sini pelajaran yang baul.